kode etik. Nah, ini kan salah satu contoh menjadi ukuran bahwa masyarakat akan menilai atau publik akan menilai bahwa dewan itu kerjanya amburadul. Cek 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 on the mic, yo, welcome back. Ya, jadi baik, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya mau dengar pendapat karena kemarin Dewan baru mau buat kode etik. Nah, sekarang mau dengar pendapat dulu Rian Marfirix terkait bagaimana respon Bung Rian karena kemarin ikut dalam protes itu, menyampaikan beberapa pernyataan dan sempat dibentak-bentak, ada silang pendapat. Nah, sekarang mau dengar respon terkait bagaimana uh, respon Bung Rian terkait kode etik Dewan yang baru rencana mau dibuat. Oke, kita langsung saja ke Bung Rian. Oke, bagaimana Bung Rian? Ya, jadi baik, terima kasih untuk kesempatannya, ruang diskusi yang sangat baik ini. Jadi pertama saya mau mengatakan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu Dewan yang sudah membuat kode etik atau aturan dalam lembaga DPR itu sendiri guna untuk menjaga marwah DPR sendiri atau kredibilitas Dewan itu sendiri. Nah, sekarang saya mau katakan bahwa mungkin ini pelajaran penting untuk masyarakat Sumba Barat Daya, bahwa ternyata Dewan kita itu kesannya tidak memahami aturan atau tupoksi mereka sebagai anggota dewan, di mana mereka sedang berhadapan dengan persoalan yang sangat ricuh saat ini. Namun karena mereka tidak punya landasan hukum yang kuat, akhirnya persoalan yang sedang dihadapi terkesan dibiarkan atau diterlantarkan. Oke. Nah, ketika kode etik ini belum ada di Dewan, kira-kira menurut Bung dan rekomendasi pemikiran apa yang harus segera diambil oleh Badan Kehormatan dalam waktu segera ini? Ya, kalau dari saya mau rekomendasikan supaya Dewan tidak membuat kode etik yang menyimpang dari persoalan yang sedang terjadi saat ini, apalagi itu terjadi dalam daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Sehingga maksud saya sangat berharap bahwa pembuatan kode etik ini benar-benar tidak menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak lain, tetapi bagaimana mereka membuat kode etik yang benar-benar kode etik yang benar-benar memberikan efek jerah terhadap semua oknum-oknum yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Ya, mungkin seperti Oh, itu. mungkin seperti itu Bung Rene. Oke. Terus terkait dengan persoalan kode etik juga. Kira-kira menurut Bung Rian, apakah kode etik ini selesai dalam waktu singkat atau masih proses panjang ini? Kalau bicara soal pembuatan kode etik ini kan yang saya cukup paham tentang pembuatan ini kan mereka harus melalui sidang kan, sehingga diusulkan eh, pasal-pasal apa yang ingin mau disampaikan di situ atas kesepakatan bersama sehingga disahkan. Tetapi di sini kalau sempat dalam 1 minggu mereka menyelesaikan kode etik itu kan itu juga perlu dipertanyakan, karena membuat undang-undang ini kan tidak hanya sekedar menulis cerpen kan, tetapi Oke. mereka harus menyesuaikan situasi SPD saat ini. Ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ada rekomendasi pemikiran positif terkait dengan kode etik. Jadi saya pikir Dewan juga harus lebih jeli, lebih teliti, lebih cermat lagi, sehingga jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah. Artinya kemarin penjelasan Dewan juga tidak memberikan sebuah kesimpulan yang baik terkait apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi pertanyaan. Kok dibilang ada padahal belum ada dan baru rencana mau dibuat. Nah, ini kan penipuan publik ini. Jadi lain kali jangan baku tipu lagi, tidak baik itu. Ya, eh, satu hal penting lagi yang ingin saya sampaikan dengan situasi yang sedang terjadi saat ini, bahwa di mana banyak masyarakat juga yang berpikir bahwa kasus ini sangat merugikan pihak korban ataupun yang dikorbankan. Tetapi kita harus berpikir secara rasional bahwa negara kita inilah negara hukum. Apapun alasannya kita tidak bisa bicara soal budaya. Bisa kita bicara soal budaya, tetapi kita harus kembali melihat
bahwa hari ini kita sedang berada di negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana di situ kita sangat menganut ideologi Pancasila yang berlandaskan Undang-Undang 1945. Nah, dalam momen ini juga saya mau mengatakan bahwa DPRD Sumba Barat Daya itu saya sangat pertanyakan mereka punya Kerja. kinerja, karena sampai detik ini mungkin sudah kurang lebih 1 tahun lebih mereka berada di gedung DPR, tapi belum ada hasil yang dirasakan atau yang tersentuh, terutama di dapil saya, dapil 3 Beja Barat Beja Selatan, belum sama sekali saya merasakan. Karena apa? Ternyata di dalam dewan itu sendiri hal-hal yang mengatur tentang perlengkapan dewan sendiri, Kelengkapan dewan. ya kelengkapan dewan belum begitu maksimal diselesaikan. Contoh kasus sederhana, kode etik. Nah, ini kan salah satu contoh menjadi ukuran bahwa masyarakat akan menilai atau publik akan menilai bahwa dewan itu kerjanya amburadul. Oke, jadi memang menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu Dewan. Bentuk kritik itu harus lahir sebagai bukti mempertanggungjawabkan perlindungan negara terhadap kita. Jadi apalagi dewan yang hidup dari uang rakyat, artinya kan rakyat memberi mereka makan dari uangnya. Nah, ini juga harus menjadi catatan bahwa alat kelengkapan dewan misalnya seperti kode etik saja belum selesai. Nah, ini juga harus segera diselesaikan, dan jangan main belakang-belakang layar, mainlah secara terbuka, publik juga tahu, dan mengembalikan kepercayaan publik begitu. Dan terkait dengan persoalan ini, kemarin kita ke sana juga dewan mereka yang terima kita juga tidak semua, mungkin yang lain di belakang. Nah, menurut Bung Rian, dewan pada saat audiensi terjadi dan ada beberapa dewan yang memberikan statement suruh keluar, seret saja keluar. Nah, itu perasaan Bung Rian pertama itu bagaimana? Ya, saya menganggap bahwa itu adalah salah satu sugestif yang dilakukan oleh anggota dewan kita terhormat ini untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah sosok yang bahasa sederhana saya itu mau mencoba untuk memukul mental kita. Nah, di saat mereka melakukan hal itu kan mereka punya pikiran ini apakah kita terganggu secara idealis pemikiran kita atau tidak. Nah, Mentalnya kan, terganggu atau tidak? ya, tetapi kan mereka tidak pernah paham bahwa hal-hal itu adalah bagi saya Simulasi. ya itu simulasi convercap di lingkup organisasi saya. Itu belum apa-apa. Nah, tetapi kan saya sangat prihatin juga yang sebagai moderator dalam aksi itu kan, dalam audiens itu kan otoriter, sepihak, Wakil tidak memberikan ruang kepada Cipayung itu untuk bisa menyampaikan ide-ide membangun atau ide-ide pembaharuan yang ingin disampaikan. Toh kenapa ketika dari anggota dewan itu berbicara tanpa mengikuti prosedur diskusi kita, tidak diancam atau tidak dikecam untuk keluar dan memerintahkan pihak keamanan untuk keluar begitu. Nah, ini juga hal yang perlu mereka evaluasi dan kita sama-sama evaluasi. Nah, ini kita bukan sedang tata mencari cara etika ya. Kita bukan sedang bicara atau sedang menilai mereka tidak bisa memimpin diskusi atau kita sudah yang paling tahu, tidak. Tetapi di sini saya mau menyampaikan bahwa kalau kita bicara soal etika dalam berdiskusi itu kan kita harus menghargai dan menghormati siapa yang memandu kita. Nah, tetapi mereka mengajarkan kita hal yang keliru dan kita yang paham soal mekanisme diskusi ya kita tidak usah ikutlah hal-hal yang begitu. Nah, soal memukul meja apa semua itu hal kecil, karena meja pecah pun itu hanya anggarannya mungkin tidak sampai 100.000 bisa diadakan kembali. mungkin Pak Haji bisa beli ganti itu. Tetapi kan di sini bukan itu, bukan kita sedang mencari sensasi bukan karena kita terpancing emosi, tetapi kita mau tunjukkan bahwa mahasiswa tidak pernah takut dengan gertakan-gertakan yang ada di SBD ini. Inilah tujuan mahasiswa turun untuk memperbarui situasi ini. Karena selama ini kan
ketika ada yang mau memperjuangkan satu keadilan sudah diancam. Banyak bentuk ancaman yang dilontarkan oleh berbagai macam oknum-oknum itu. Tetapi saat itu sejarah mencatat bahwa mahasiswa di Sumba Bardaya ini tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan ancaman-ancaman yang kecil seperti itu. Jadi itu sebenarnya bentuk ancaman yang paling sederhana. Kemarin ketika teman-teman turun merasa sempat diancam, diberikan tekanan-tekanan psikis, tetapi teman-teman mahasiswa mentalnya sudah teruji, sudah terlatih, dan proses itu bisa dilalui. Dan rekomendasi pemikiran Bung Rian tadi terkait bagaimana melakukan diskusi yang baik, artinya kan pada saat proses diskusi juga Dewan tidak memberikan ruang yang pas untuk kita berdiskusi, sehingga diskusi kita itu terkesan hanya dibatasi saat oke sudah selesai, padahal teman-teman lain juga ingin menyampaikan. Nah, itulah tujuan teman-teman hadir di sana, untuk memberikan rekomendasi pemikiran positif. Dan terbukti ketika pada saat proses diskusi ada hal-hal yang tidak disampaikan semua begitu, dan ini yang membuat kekesalan teman-teman mahasiswa keluar dan tidak memberikan substansi pertanyaan, tidak menjawab substansi pertanyaan. Nah, ini juga harus menjadi catatan Bapak Ibu Dewan. Jangan bilang iya kami sudah tulis, iya kami catat, iya kode etik hanya untuk Dewan. Kebingungan untuk warga, tetapi kita memberikan narasi-narasi pemikiran cerdas supaya warga juga menilai, oh ternyata Dewan kita ini hadir memberikan pikiran positif, menyuarakan apa yang menjadi hak kita. Begitu saja. Nah, yang saya ingin sampaikan lagi satu hal ini, saya pernah mengikuti salah satu channel YouTube-nya anggota Dewan SBD, di mana saat itu dipertontonkan dinamika kecil yang dilakukan oleh Wakil Ketua 2. Hampir kalau saya tidak keliru, nanti tolong diklarifikasi kalau saya keliru. Saya mendengar bahwa ada bunyi gelas yang sempat dipecahkan saat itu. Tetapi saya tidak mendengar pemimpin sidang mengecam untuk keluar. Toh, kenapa mahasiswa ketika mau berbicara dikecam keluar? Ada apa? Nah, ternyata kami melihat di situ ada dinamika. Nah, ini kan yang menjadi tolak ukur. Kenapa kami ketika mau berbicara dikecam keluar? Toh, saat ada dinamika kecil seperti itu tidak dikecam. Nah, kira-kira ada apa? Mengapa? Dan terima kasih karena sudah menerima kami dengan baik, dan terima kasih juga karena adapun saya sempat membaca di media massa yang menyebut bahwa bukan karena gerakan-gerakan sehingga Dewan mau membuat kode etik, tetapi karena sudah diagendakan memang sehingga terjadi pembuatan kode etik. Itu saya tidak persoalkan. Intinya buatlah kode etik itu, apapun alasannya buatlah. Tetapi kami sangat yakin bahwa itu karena gerakan mahasiswa, gerakan dari perdamaian dan keadilan dan perdamaian Keuskupan Nontobula. Akhirnya terjadi salah satu buah pikir, karena desakan-desakan dari berbagai macam pihak, akhirnya Dewan juga membuat kode etik itu. Jadi mohon maaf jika kata-kata saya sedikit menyinggung, tetapi saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu Dewan yang saya sangat hormati yang berada di SBD ini sangat legowo menerima kritikan-kritikan dari pemuda-pemuda Sumba Bardaya. Kan mereka sempat menyebut bahwa pemuda adalah agent of change, sehingga hari ini kami membuktikan bahwa teori itu sudah terjadi. Terima kasih. Oke, jadi pemuda sebagai agen of change, artinya Dewan juga sudah menerima kritikan dari pemuda terkait dengan kode etik. Saya berpikir lebih jauh lagi. Kode etik saja masih dalam pemikiran atau masih dalam perencanaan, apalagi perda inisiatif yang lain, peraturan daerah yang lain. Ini juga menjadi tanya besar. Apakah sudah dibuat? Apakah Dewan sudah buat atau belum buat? Ini juga kita tidak tahu. Artinya kan fungsi Dewan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bukan tugas ya, fungsi. Jadi Bapak Dewan juga harus lebih jeli lagi. Kemarin itu disampaikan tugas lain dengan fungsi. Jadi tolong diperhatikan hal-hal seperti begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Jeremy Kuan lagi sibuk. Paling penuh siang. Tambahan lagi terkait dengan kode etik.
persoalan diskusi kemarin yang tugas dan fungsi itu bagaimana itu? Kalau saya, persidangan atau rapat atau diskusi dalam bentuk apapun pasti akan kesannya huru hara karena tidak ada kode etik. Bagaimana beretika dalam lalu lintas diskusi persidangan dan lain sebagainya. Saya mendengar banyak hal, termasuk saya menonton sendiri dari channel miliknya juga anggota dewan, bagaimana anggota dewan minum mabuk lalu masuk dalam ruang sidang hanya karena kepentingan, bukan untuk kepentingan rakyat tetapi kepentingan pribadinya, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ya, itu kan memang tidak pernah diatur dalam kode etik, makanya hiruk pikuk begitu saja. Jadi ini catatan juga untuk Bapak Ibu Dewan, lain kali lebih bisa lagi mengatur suasana dalam persidangan. Kita berpikir lebih jauh, kode etik saja mas dalam perencanaan. Apa dari dulu Badan Kehormatan Dewan ini kita juga pikir-pikir. Fungsi Badan Kehormatan Dewan itu. Jadi jangan sampai ditempatkan sebagai Badan Kehormatan Dewan tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Nah ini juga menjadi catatan, sehingga semoga dalam perjalanannya bisa dikerjakan, bisa diselesaikan. Teman-teman akan sangat kecewa apabila proses yang Dewan lakukan tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah kalau Dewan tugasnya mengontrol pemerintah, Dewan siapa yang kontrol? Nah teman-teman pemuda, teman-teman masyarakat yang hadir juga bisa mengontrol apa yang menjadi proses yang terjadi selama ini Dewan. Mungkin seperti begitu. Merdeka. Closing statement atau ada closing statement sedikit? Ya, jadi Dewan sekarang di Kabupaten Sumba Barat Daya belum memberikan andil yang cukup puas terhadap masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini terlihat dalam menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi saja Dewan masih butuh banyak membaca ya, karena kemarin disampaikan tentang tugas Dewan tetapi mereka menyampaikan itu baik dari Badan Kehormatan menjelaskan maupun Wakil Ketua 2 menjelaskan itu fungsi Dewan. Ada 3 fungsi penting: budgeting, legislasi, dan pengawasan. Itu fungsi. Sedangkan tugas Dewan pada umumnya itu seperti membuat peraturan daerah, mengevaluasi atau menyetujui peraturan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Terus tugas Dewan juga bagaimana menjalin hubungan kerjasama secara internasional yang ada di daerah masing-masing. Itu tugas Dewan, tugas dan kewenangan Dewan, beda dengan fungsinya. Lalu yang berikutnya lagi, Badan Kehormatan ini karena menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan kode etik yang telah dibuat dalam peraturan daerah, peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka semua hal tidak secara normatif tidak dijalankan secara baik. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya persoalan ini sudah bisa ditangani kalau Dewan sudah memiliki peraturan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tentang kode etik. Maka dari kode etik itu mereka bisa melakukan pemantauan, melakukan identifikasi, pantauan, dan kemudian mengevaluasi. Itu tujuan dari adanya kode etik itu. Jadi misalnya mereka hanya mendengar apa yang disarankan oleh masyarakat atau siapa yang datang memberikan laporan, pengaduan, dan lain sebagainya. Itu hal yang kedua. Tetapi mereka juga harus melakukan identifikasi sendiri. Walaupun kemarin disampaikan bahwa kalau anggota Dewan mereka dalam konteks ini Badan Kehormatan turun punya tingkatan yang lebih besar dalam konteks ini partai politik dan lain sebagainya, ya Badan Kehormatan harus bisa menyampaikan, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mereka turun bukan atas nama partai politik tetapi atas nama Badan Kehormatan, karena mereka sudah diberikan tugas Badan Kehormatan itu melakukan itu, identifikasi, melakukan pantauan, bila perlu mereka memanggil saksi, korban, mewawancarai. Ini aksi kemarin dari Cipayung Plus itu
referensi pentingnya itu ada pada identifikasi lapangan, bukan mendengar video yang beredar maupun tulisan dari media massa, tetapi hasil kajian berdasarkan identifikasi sendiri. Dan itu juga menjadi tugas pokok badan kehormatan. Mereka melakukan identifikasi, memanggil para saksi baik pelaku maupun korban, kemudian memanggil sendiri pihak-pihak terkait yang diduga oknum-oknum anggota dewan tersebut. Kemudian badan kehormatan melakukan evaluasi dan memutuskan bersalah atau tidak, lalu dikenai sanksi seperti apa. Itu kan harus dibuat dalam dimuat dalam peraturan dewan terkait dengan kode etik. Jadi kode etik ini sangat penting untuk kelengkapan dewan. Badan kehormatan ini kan kelengkapan DPRD, begitu. Oke. Kemudian ada lagi? Ya, saya hanya mau menyampaikan satu pesan. Cepat sudah buat itu kode etik. Nanti kalau sudah habis buat, jangan lupa untuk publikasikan. Jangan hanya mempublikasikan harta kekayaan atau hal-hal konyol yang tidak sangat mempunyai nilai positif di lingkungan masyarakat. Saya sangat berharap kode etik itu bisa dipublikasikan sehingga kami sebagai generasi penerus atau semua masyarakat Sumber Daya bisa mengetahui seperti apa peraturan dalam dewan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Tetapi satu hal lagi, mohon maaf kalau memang kode etik itu bersifat privasi, segera juga disampaikan sehingga tidak dipertanyakan oleh orang banyak atau masyarakat Sumatera Barat Daya. Terima kasih. Merdeka, marhain menang. Salam pejuang Sumatera Barat Daya. Lot Dawai Meringi, Pak Dawai Malala. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir itu closing statement yang sangat baik, dan harapan kita hari ini bisa diterima, ditelaah baik oleh Bapak Ibu Dewan supaya hal-hal konyol jangan terulang lagi. Itu saja. Sekian dari saya. Jangan lupa komentar kalau ada hal-hal yang mengganjal. Apalagi kalau Bapak Ibu Dewan sedang nonton juga video ini, bisa juga memberikan komentar Anda. Kita juga siap. Saya kasih pin kalau Bapak Ibu Dewan yang komentar nanti. Ada yang tidak terima juga silakan berkomentar. Kita menunggu, kita memberikan ruang diskusi publik ini supaya kita saling mencerahkan. Sekian dari saya. Jangan lupa dibagikan, like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Suka juga aman. Tidak suka juga tidak apa-apa. Silakan kasih jempol. Silakan kasih jempol ke bawah, jempol ke atas juga tidak apa-apa.